Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saat saya katakan Tuhan Yesus baik, tiba-tiba terfikir oleh saya, mungkin ada sebagian dari kita yang tersirat dan bertanya, benarkah Tuhan Yesus baik? Tidak semua dari kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, Dia selalu baik. Hanya saja saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi kesesakan, saat kita merasa bahwa kita tidak dihargai, saat kita merasa sendiri, kita bertanya, mungkin tidak pada orang lain, tapi di dalam hati kita bertanya, benarkah Tuhan Yesus baik? Apakah Dia baik pada orang lain tapi tidak pada saya? Sebagai manusia, pertanyaan itu wajar muncul di pikiran kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, seharusnya kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan Yesus tetap baik. Kita akan coba lihat bagaimana kisah seorang janda bersama dengan anak-anaknya. Dia adalah janda seorang nabi. Dia bukan janda biasa-biasa. Yang mana kita tahu bahwa kehidupan seorang nabi, dia percaya pada Tuhan. Dia orang yang percaya dan Tuhan menjanjikan bahwa anak-anaknya yang percaya kepadanya tidak akan pernah kekurangan. Tapi jika kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai dengan 7, kita akan melihat bagaimana janda ini dan anak-anaknya kesusahan. Sampai-sampai dia ada di satu titik di mana banyak punya hutang dan harus menyerahkan anaknya untuk menjadi budak, untuk membayar hutangnya. Kita akan coba lihat dan kita baca, Bapak Ibu boleh buka Alkitab Bapak Ibu dari 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 7. Saya akan bacakan dengan cepat. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah, dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Apa yang kita lihat dalam kisah janda ini dengan anak-anaknya? Di sini kita bisa tahu bahwa dia hidup kekurangan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca lagi dari ayat 1, Bapak Ibu akan melihat bagaimana dia datang kepada Nabi Elisa menanyakan apa yang harus dia lakukan. Saya punya satu pertanyaan. Bagaimana cara Tuhan mengisi kekosongan saya? Arti dari kekosongan ini banyak sekali maksudnya. Bisa kekosongan hati, bisa kekosongan materi, bisa kekosongan mungkin
saya kurang punya talenta, saya kurang punya sukacita, saya tidak punya kasih lagi di dalam hati saya. Wow, mungkin orang lain akan mendengar, bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak lagi punya kasih di dalam hatinya. Tapi itu mungkin terjadi untuk sebagian orang. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan mengisi kekosongan kita? Bagaimana cara Tuhan mengisi kekurangan kita? Kalau kita baca di dalam ayat ini tadi, di ayat 3 dan 4, di situ dikatakan bahwa Nabi Elisa meminta kepada janda tersebut untuk pergi mengambil kendi-kendi yang kosong. Wanita ini hanya punya sedikit minyak di dalam kendinya, di rumahnya. Hanya itu yang dia punya. Kadang hanya sedikit materi yang kita punya. Hanya sedikit kebahagiaan yang kita punya. Hanya sedikit talenta yang kita punya. Hanya sedikit rasa sayang yang kita punya. Bagaimana kita bisa membagikannya kepada orang lain? Karena insting manusia di saat dia hanya memiliki sedikit, yang dia lakukan adalah memegang kuat dan tidak akan pernah melepasnya. Karena kita takut jika kita bagikan apa yang kita punya sedikit, what will I have left? Apa yang akan kita punya? Kita tidak akan punya apapun pada akhirnya secara logika manusia. Tapi di sini Tuhan katakan, di sini Tuhan berkata melalui Nabi Elisa, dia katakan kepada wanita ini untuk pergi ambil kendi-kendi yang kosong. Ada satu kalimat yang membuat saya tertarik. Di ayat 3 dan 4 dikatakan, ambillah bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Butuh iman untuk mengikuti apa yang diminta oleh Nabi Elisa. Pergilah ambil bejana-bejana yang kosong. Jika kita bandingkan itu di dalam kehidupan kita, mungkin itu sama dengan Tuhan meminta kita mengumpulkan segala kekurangan kita. Kekurangan apa? Kekurangan materi. Kekurangan apa? Kekurangan kebahagiaan, kekurangan rasa percaya diri, kekurangan waktu untuk melakukan apa yang kita suka. Semua kekurangan itu kita bawa ke hadapan Tuhan dan bawa dengan iman. Karena Tuhan bekerja di tempat yang kosong. Karena Tuhan mengalirkan berkat-Nya di saat kita kekurangan, bukan di saat kita kelebihan. Jadi jangan pernah takut datang pada Tuhan di saat kamu tidak punya apapun. Di saat kita tidak punya apapun. Atau di saat kita merasa kita hanya punya sedikit. Lalu di ayatnya yang keempat dikatakan, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang kosong tadi, dan mana yang penuh angkatlah. Kalau kita pikir dengan logika kita, dan jika kita melakukannya, jika kita mendengarnya, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana mungkin? Kita mungkin akan bicara seperti itu. Wanita ini bisa saja bicara seperti itu kepada Nabi Elisa. Bagaimana mungkin Nabi Elisa? Minyak yang saya punya hanya sedikit. Lalu tiba-tiba engkau katakan, tuanglah minyak itu tadi ke dalam setiap bejana yang kosong. Sedangkan di awal Nabi Elisa mengatakan, jangan sedikit. Berarti ambil yang banyak. Jadi apa yang akan terjadi? Kalau kita datang dengan segala kekurangan kita, tapi tidak dengan iman, di saat Tuhan menjawab, kita tidak akan terima. Karena mungkin apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, tidak masuk di akal kita.
tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan bekerja tidak seperti yang kita pikirkan. Karena cara kita berpikir tidak sama dengan cara Tuhan berpikir. Tapi apa yang dilakukan oleh si janda ini adalah dia pergi mengambil bejana-bejana kosong dari tetangganya. Oh ya, kenapa tetangganya memberikan bejana-bejana yang kosong itu? Saya sempat berpikir seperti itu waktu saya baca ayat ini. Lalu saya berpikir gini, Tuhan katakan, itulah yang dilakukan manusia, sesuatu yang tidak ada harganya. Orang tidak akan peduli. Saat kita terlihat kekurangan, saat kita terlihat tidak punya apa-apa, kita tidak dihargai. Dan itu biasa terjadi. Itulah pandangan manusia. Saat wanita ini minta, yang diminta adalah bejana yang kosong, orang akan memberi. Karena itu bukan sesuatu yang berharga. Saya lanjut kembali. Pada saat dia ambil semua bejana yang kosong itu, dia kumpulkan sebanyak mungkin, lalu dia bawa. Di ayat yang kelima, ingat di ayat ketiga dan keempat dikatakan, kumpulkan semua kekuranganmu, kumpulkan semua bejana yang kosong, lakukan dengan iman. Karena yang diminta oleh Nabi Elisa tadi adalah, isilah setiap bejana yang kosong dengan minyak yang sedikit tadi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Pada saat kita datang pada Tuhan, kita harus punya iman untuk mendengar apa yang Tuhan minta untuk lakukan sebagai jawaban. Di ayatnya yang kelima dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kenapa dia lakukan di dalam rumah yang tertutup? Kenapa enggak di tengah jalan? Supaya orang semua bisa lihat. Kenapa harus disuruh masuk ke dalam rumah, tutup pintumu dan lakukan? Tuhan minta kita memberikan waktu dan tempat khusus untuk Tuhan. Jadi jangan cuma meminta, jangan cuma datang, jangan cuma berdoa di saat kita susah. Tapi Tuhan katakan, beri waktu untuk aku, beri tempat khusus di hatimu untuk aku. Dan Tuhan bekerja. Di saat kita datang, di saat kita datang di tempat di mana hanya ada saya dan Tuhan, tanpa mengandalkan manusia untuk menyelesaikan masalah hidup saya. Di situ berkat Tuhan mengalir. Di situ wanita itu menuangkan minyaknya yang sedikit ke dalam semua bejana yang kosong. Tuhan bekerja di tempat di mana kita hanya mengandalkan Dia. Kepada siapa wanita itu bisa minta tolong? Jika dia ada di dalam rumahnya dengan pintu yang tertutup. Siapa lagi ada di situ yang bisa diminta bantuan? Selain hanya imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Tuhan pasti akan memenuhi. Tuhan pasti akan menolong. Hanya satu yang diandalkan di situ. Hanya satu yang diandalkan di ruangan itu. Dia beserta anak-anaknya. Jadi yang kedua, bagaimana cara Tuhan untuk mengisi kekosonganmu? Yang pertama tadi datang. Bawa semua kekuranganmu, datang dengan iman. Agar engkau tahu apa yang Tuhan katakan dan minta engkau lakukan untuk menolongmu. Yang kedua, berikan waktu khusus untuk Tuhan. Bukan pada saat ada masalah, datang pada Tuhan sesekali, besok lupa lagi, pikirkan lagi, sibuk lagi, tapi tidak betul-betul fokus pada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Tetap saja dunia ini yang kita pikirkan terutama.
Bukan berarti kita harus 24 jam masuk di dalam kamar berdoa dan tidak melakukan apapun lagi. Bukan itu yang Tuhan mau. Karena setiap apapun yang kita lakukan, kita tahu. Jika kita lakukan untuk Tuhan, maka kita juga melayani Tuhan. Tapi kita harus punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Kita harus punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Kita harus punya tempat khusus. Kita harus punya tempat khusus di hati kita untuk Tuhan. Karena kadang kita berpikir, oke, saya melakukan doa pagi, setiap pagi, doa malam, setiap malam, baca renungan, semua saya lakukan. Berarti kita punya waktu khusus untuk Tuhan. Tapi apakah kita punya tempat khusus di hati kita untuk Tuhan? Karena kalau kita tidak punya tempat khusus di hati kita untuk Tuhan, semua yang kita lakukan hanya formalitas. Sekarang yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah kita baca di ayatnya yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berhentilah minyak itu mengalir. Berhentilah minyak itu mengalir. Artinya apa? Artinya adalah berkat Tuhan terlihat. Kita merasakan berkat Tuhan di saat kita bergerak. Take action. Sedikit yang kita punya, kita bagikan kepada orang lain. Maka akan selalu ada ruang untuk Tuhan memberikan lebih. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Datang pada Tuhan dengan sedikit yang kita punya. Saya ada di tempat ini bukan karena saya punya banyak pengetahuan tentang Tuhan. Bukan karena saya punya banyak kelebihan di dalam hidup saya. Bukan. Saya datang ke tempat ini dengan sedikit yang saya punya. Dan saya mau serahkan untuk Tuhan. Dan saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Bahwa dengan sedikit itu, Tuhan bisa pakai kita. Bahwa dengan sedikit itu, jika kita datang dengan kerendahan hati kita. Dan jika kita punya iman kepada Tuhan, Dia akan terus tambahkan, dan tidak akan pernah berhenti. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin pada saat ini kita merasa bahwa saya bahkan tidak punya apa-apa. Apa yang akan saya bagikan? Yakinlah, jika kita menyerahkan diri kita pada Tuhan dan kita tanya, Tuhan, apa yang saya punya? Walaupun itu hanya sedikit, Tuhan akan tunjukkan. Tuhan tidak akan biarkan kita tidak punya apa-apa. Kita pasti punya sesuatu yang Tuhan mau kita bagikan untuk orang lain. Dan Dia akan tambahkan apapun yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak terjangkau pikiran manusia. Dan saya menyaksikannya di dalam kehidupan saya. Berikutnya di ayatnya yang ke-7, apa yang terjadi selanjutnya? Pada saat bejana-bejana yang kosong itu sudah terisi penuh semua, lalu apa yang dikatakan Nabi Elisa? Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Di saat kita hanya punya sedikit dan kita punya iman, kita memberikan waktu dan tempat yang khusus untuk Tuhan, dan kita tetap memberi sambil kita percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan bahkan memberi lebih. Yang saya rasakan pada saat saya tidak punya banyak hal, pada saat saya merasa bahwa kebahagiaan saya tinggal sedikit, itu yang saya bagikan kepada teman-teman saya. Dan saya merasa itu hal yang biasa.
Itu hal yang biasa yang bisa dilakukan seorang manusia. Manusia yang hidup secara sosial memang harus baik pada orang lain, selama kita bisa. Tapi rupanya sedikit yang saya bagikan, kadang bukan uang Bapak Ibu Saudara. Kadang hanya sebuah senyuman. Kadang hanya sebuah sapaan yang bisa saya berikan. Kadang hanya kalimat yang menguatkan di saat teman kita, di saat saudara kita membutuhkan perhatian dari kita. Itu yang kita lakukan. Yang saya rasakan dan luar biasa, di saat saya dan keluarga saya tidak punya siapapun lagi, mereka semua ada. Dan saya bahkan merasa kaget, karena saya tidak tahu bahwa selama ini sedikit itu tadi berkesan di hati mereka. Sehingga pada saat saya tidak punya apa-apa dan siapa lagi untuk meminta bantuan, mereka ada. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, jika kita lakukan dalam nama Tuhan, karena kita ingin memuliakan nama Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Jangan pernah takut. Sedikit bukan berarti tidak bisa. Bahkan saat kita tidak punya, Tuhan tunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan. Jangan pernah takut, Tuhan pasti akan mengisi kekosonganmu. Jangan pernah takut, Tuhan pasti mengisi kekuranganmu. Haleluya.